Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Subscribe Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara merawat pohon anggur dan membentuk percabangannya sejak tanaman anggur ini mulai ditanam. Ini sangat awal sekali atau tahap awal dalam belajar menanam anggur. Jadi tanaman anggur ini varietas Veles kita tanam di tanah langsung atau kita grounding. Pertama-tama setelah kita tanam kita kasih ajir atau jika tidak ada kita tarik benang seperti ini. Ini menggunakan benang nilon. Ini kita tarik kencang lurus ke atas sampai ke para-para supaya batang primer ini nanti terbentuk dan lurus, tidak berbelok-belok sehingga aliran nutrisi lancar. Ini fungsinya ajir ataupun benang. Ini sudah kurang lebih 3 minggu kita tanam dari bibit 1 meter lebih tingginya. Seperti itu sampai ke sana. Dan ini dari bawah ini sampai ke para-para setinggi 2 meter. Tuh, sudah sampai ke para-para. Oke. Tunas air di batang primer dibuang atau dipelihara. Oke. Kalau di saya, semua saya buang khusus untuk sistem rambatan para-para. Kalau di trellis bisa dijadikan cabang tersier agar pembentukannya menjadi lebih cepat jika menggunakan cabang tersier dari tunas air. Boleh dilakukan asal break seperti ini, boleh juga dibuang. Tetapi pengalaman di saya, di asal break dan dibuang, pilihan saya buang karena yang pertama tidak menambah kelembapan dan hama pada daun-daun ini. Yang kedua, justru ketika kita buang, batang primer ini akan lebih cepat besar seiring dengan kita memelihara percabangan di atas. Di para-para metode tulang ikan. Jadi kita akan memelihara seluruh tunas air yang ada di para-para sana nanti untuk menjadi cabang tersier yang kita arahkan ke kiri dan ke kanan. Seperti itu. Ini daunnya masih rusak karena belum sempat kita semprot. Nanti kita atasi dengan fungisida dan insektisida. Ini pakai atap UV itu yang tanaman ini. Oke. Di saya buang nih. Seperti ini. Ini kita buang tunas airnya. Termasuk daun-daun di batang primer yang rusak dan berkayu, sudah mulai berkayu di batang primernya ini, di bagian yang sudah mulai berwarna coklat ya maksud saya, ini kita buang, kita bersihkan biar terbebas dari hama. Ini seperti ini bersih. Kutu perisai seperti ini mulai menempel, ini kita buang. Jika kita biarkan nanti berkembang biak dan dapat menjadi parasit yang memakan nutrisi di batang primer ini. Oke, seluruh tunas air ini kita rompes atau kita buang. Ini di saya. Bisa kita jadikan kompos untuk daunnya di bawah pohon anggur ini. Oke, ini kita buang semua seperti ini. Sampai atas. Ini kita buang semuanya untuk tunas airnya. Kita urut dari bawah. Daun yang rusak kita buang. Tunas air kita bersihkan keseluruhan sampai di batas para-para sana. Seperti ini. Oke, ini daun ini rusak. Kita buang saja. Oke. Nah, dari sini setelah sampai di para-para kita belokkan. Ini kita memelihara seluruh tunas air yang ada di para-para ini untuk kita jadikan cabang tersier ke kiri dan ke kanan. Cabang tersier inilah yang nantinya akan kita pangkas untuk menghasilkan buah. Dan ini di tahap awal atau tahap pembentukan cabang. Dari proses ini nanti kita akan mendapatkan jumlah tersier atau jumlah cabang tersier yang kita buat dari tunas air yang jumlahnya kita sesuaikan dengan selera.
dan tempatnya. Jadi ini nanti akan kita buat sepanjang 2 meter sampai sini. Sampai sini. Nanti kita akan buat 2 meter. Dan kita akan berbuat percabangan single gordon metode tulang ikan atau duri ikan ke kiri dan ke kanan. Dari seluruhnya tunas air. Ini primer, kita bersihkan tunas airnya dari bawah sini. Daun yang rusak kita buang. Setelah ini kita spray dengan fungi dan insek untuk mencegah serangan jamur dan hama, karena ini proses awal tanam. Nah, setelah sampai ke para-para, kita belokkan menjadi cabang sekunder. Jadi sebutannya berubah sejak batang primer ini berbelok di para-para. Lalu seluruh tunas air kita pelihara ke kiri dan ke kanan. Yang terlalu vigor nanti kita batasi di 1 meter atau 1,20 meter. Pucuknya kita hentikan untuk menyeragamkan cabang tersier ke kiri dan ke kanan. Lalu batang primer yang kita belokkan kemudian kita sebut sebagai cabang sekunder, setelah panjangnya 2 meter kita potong di sini. Tujuannya sekunder kita hentikan agar nutrisi berpindah ke cabang tersier atau cabang-cabang tersier yang kita buat dari tunas air secara keseluruhan pada varian anggur Veles ini. Dengan demikian, seiring dengan banyak cabang tersier di atas, otomatis kita mendapatkan banyak jumlah daun dan pohon ini akan membesar untuk menopang percabangan di atas. Ini pengalaman di saya dan yang saya lakukan pada seluruh pohon anggur berbagai varian yang saya rambatkan di sistem para-para. Kawan-kawan boleh melakukan Esselbrick, tidak harus mencontoh saya, tetapi ini pengalaman yang saya lakukan. Apakah tunas air yang kita buang di cabang primer ini tidak menghambat pertumbuhan cabang primer atau menjadi tidak segera besar? Enggak. Kita lihat ke sini. Ini di usianya 3 bulanan. Nih, lebih dari spidol maker varian Hopeepa. Prosesnya sama, bahkan ini daunnya juga sudah tidak ada. Tunas air kita buang dari awal. Dan sekarang sedang kita pruning pembuahan untuk varian ini. Di usianya 3 bulan lebih sedikit untuk varian Hopeepa ini. Jadi dari proses yang sama seperti ini. Pupuknya masih PSB, boleh menggunakan POC dan NPK Ponska Plus saja. PSB rutin 1 minggu sekali, 200 ml per 10 liter air kita siramkan. Apa enggak kebanyakan? Jadi sebelum kita pupuk, kita biasa menyiram rutin 2 hari sekali. Pada saat pemupukan kita tidak siramnya cuma pupuk saja. Seperti itu. Dan NPK-nya kita berikan 3 minggu sekali 1 sendok makan dulu. Pupuk generatif masuk nanti setelah cabang terbentuk. Kita merencanakan pembuahan, baru pupuk generatif kita masukkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan manakala kita pruning pembuahan. Jadi cabang tersier kita buat secara keseluruhan dari tunas air ke kiri dan ke kanan karena ini single gordon metode tulang ikan. Jadi untuk rekan-rekan yang menanyakan kemarin, tunas air di batang primer itu dibuang atau dipelihara, di saya buang. Tapi kalau kawan-kawan mau memelihara dan dilakukan Esselbrick boleh, tetapi resikonya menambah kelembapan. Dan dengan tidak memelihara tunas air di batang primer ini, batang juga cepat besar. Ini sudah banyak contohnya. Di sini semuanya, semua di sistem rambatan yang saya buat di sistem para-para, semua saya perlakukan seperti ini. Ini pengalaman saya. Jadi nggak usah takut batang tidak besar. Batang akan besar jika banyak cabang tersier di atas dan banyak jumlah daun di para-para. Dan kita lakukan Esselbrick di batang sekundernya, juga kita lakukan Esselbrick di cabang tersiernya yang kita buat dari tunas air di 1,20 meter ke kiri dan ke kanan. Maka nutrisi akan terhenti dan tersimpan di batang primer, sekunder maupun tersier. Dengan demikian, daun tetap mengolah nutrisi, pucuk-pucuknya telah kita hentikan sehingga ini akan membesar. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.